warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Syahini Ramadhanti, NPM 1962201110, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan, pembentukan, operasi, dan perubahan keanggotaan. Di sini ada sifat entitas persekutuan. Bentuk persekutuan usaha memiliki beberapa elemen karena status legal dan akuntansinya. Bagian berikut menggambarkan karakteristik utama yang membedakan bentuk organisasi dari persekutuan. Yang pertama ada regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang yang terkait dengan persekutuan karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak setiap sekutu atau partner dan kreditor pada tahap pembuatan, operasi, dan likuidasi persekutuan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, Indonesia tertera definisi hak dan tanggung jawab sekutu atau partner dengan sekutu yang lain dan kreditor dari persekutuan. Lalu ada definisi persekutuan. Yang pertama ada asosiasi dua orang atau lebih, yang kedua ada untuk menginvestasikan sesuatu, yang ketiga usaha untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketiga ada pembentukan persekutuan. Salah satu keuntungan utama dari bentuk persekutuan adalah mudah dalam pembentukannya. Kesepakatan untuk mendirikan sebuah persekutuan bersifat informal, seperti orang yang berjabatan tangan, atau bisa bersifat formal seperti perikatan antara dua pihak di atas kertas yang disebut akta pendirian persekutuan. Lalu ada perjanjian persekutuan harus mencakup, yang pertama itu ada nama dari persekutuan dan nama dari sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, ada kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, ada spesifikasi lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan presentasi yang digunakan untuk mendistribusikan sisa untung dan rugi. Lalu ada karakteristik utama lainnya dari persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan yang dibentuk di Indonesia diatur oleh KUH dan KUHD mengatur hubungan-hubungan persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan. Sehingga KUH dan KUHD digunakan oleh pengadilan ketika tidak ada perjanjian persekutuan. Yang kedua, ada persekutuan sebagai entitas terpisah, yaitu merupakan entitas bisnis terpisah dari para sekutunya. Konsep entitas berarti bahwa persekutuan dapat menuntut dan dituntut. Yang ketiga, ada sekutu adalah agen persekutuan. Setiap sekutu merupakan perwakilan atau agen persekutuan atas transaksi yang dijalankan dalam kegiatan usaha normal persekutuan, kecuali sekutu tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Semua sekutu dapat diberikan tanggung jawab atas seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Setiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut untuk persekutuan. Setelah dikurangi liabilitas dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dikurangi setiap distribusi. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan adalah bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dan hak untuk menerima distribusi termasuk pembagian likuidasi. Yang ketujuh, ada pengunduran diri sekutu. Lalu ada jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, ada limited partnership, LP. Dalam persekutuan terbatas terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Jadi, sekutu umum bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen. Sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tetapi tidak memiliki wewenang manajemen. Lalu, yang kedua ada Limited Liability Partnership, LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah salah satu
persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Lalu yang ketiga ada Limited Liability Limited Partnership (LLLP). Setiap sekutu hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak bertindak malapraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam kegiatan usaha normal persekutuan. Lalu ada akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Pada saat pembentukan persekutuan diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Item yang dikontribusikan oleh sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Lalu ada aset yang dikontribusikan harus dinilai pada nilai wajarnya yang mungkin membutuhkan jasa penilai atau teknik penilaian lainnya. Liabilitas yang diasumsikan oleh persekutuan harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas. Setiap sekutu harus setuju atas presentasi ekuitas yang akan dimiliki dalam aset neto persekutuan. Secara umum, saldo modal ditentukan berdasarkan bagian proporsional dari kontribusi modal masing-masing sekutu. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal yang sesuai dan akun buku besar. Banyak persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi berterima umum untuk mengelola pembukuannya karena PSAK atau SAK-ETAP secara spesifik menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif seperti basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang untuk kreditor persekutuan. Akun sekutu. Jenis akun sekutu itu ada 3. Yang pertama itu akun modal, investasi awal dari para sekutu, kontribusi modal selanjutnya, distribusi keuntungan atau kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Lalu ada yang kedua akun price atau penarikan. Para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Yang ketiga ada akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai, seperti surat perjanjian utang. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Sebagian besar persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. Yang pertama ada rasio yang ditetapkan sebelumnya, yang kedua bunga atas saldo modal, yang ketiga gaji kepada sekutu, yang keempat bonus kepada sekutu. Rasio yang ditetapkan sebelumnya biasanya adalah hasil negosiasi di antara para sekutu. Rasio untuk distribusi laba bisa berdasarkan pada presentase jumlah modal persekutuan, waktu dan tenaga yang dicurahkan kepada persekutuan, atau berbagai faktor lainnya. Persekutuan yang lebih kecil terkadang memisahkan laba pada tiap-tiap sekutu. Selain itu, beberapa persekutuan memiliki rasio yang berbeda jika perusahaan mengalami kerugian dibandingkan memperoleh keuntungan. Metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba neto atas dasar kriteria lainnya. Misalnya, kebanyakan persekutuan publik mendistribusikan laba berdasarkan unit. Sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan unit tambahan yang ditetapkan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan perusahaan dengan keahlian di bidang industri tertentu, berfungsi sebagai kantor lokal managing partner, atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi, dan ada 3 laporan
Yang pertama, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan interim juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagai tenaga ahli. Struktur hukum dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Berhentinya atau penarikan sekutu dari persekutuan merupakan disosiasi dari sekutu tersebut. Dan disosiasi sekutu tidak harus berarti pembubaran dan penutupan dari persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan bisnisnya dan persekutuan dapat membeli kepentingan sekutu yang berhenti pada harga buyout. Konsep umum untuk memperhitungkan perubahan keanggotaan dan persekutuan. Yang pertama, persekutuan sebagai entitas terpisah dari sekutu individu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. KUH Per secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sekutu individu. Sebagai contoh, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan atau penarikan dari sekutu individu. Ini sama dengan konsep entitas untuk bentuk bisnis korporasi, di mana bisnis tidak perlu direvaluasi setiap terjadi perubahan pemegang saham. Lalu yang kedua, persekutuan sebagai keseluruhan kepentingan sekutu dan penggunaan akuntansi non-SAK/ETAP. Para sekutu dalam perusahaan swasta dapat memilih untuk mengikuti metode akuntansi non-SAK/ETAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Banyak persekutuan menggunakan transaksi di sekitar perubahan keanggotaan persekutuan sebagai kesempatan untuk merevaluasi aset dan liabilitas persekutuan yang ada atau untuk mencatat goodwill yang secara jelas. Sekutu baru membeli kepentingan dan sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Seseorang bisa memperoleh kepentingan persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Dalam jenis transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan merupakan reklasifikasi dari total modal persekutuan. Sekutu baru dapat memperoleh bagian dari persekutuan dengan cara melakukan investasi ke dalam bisnis. Baiklah, sekian PowerPoint dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.